Nah, ketika ada gempa ini mungkin ketika kita melakukan mitigasi itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, ketika ada gempa itu, maka kalau kita melihat uh, alurnya ya, jalan ceritanya kenapa itu bangunan bisa mengalami kerusakan itu kan ketika ada gempa kemudian ada getaran yang timbul dari sumber gempa itu akan merambat ke lokasi di mana bangunan kita dibangun. Nah, kemudian getaran ini akan menimbulkan gaya geser di bawah bangunan itu yang arahnya berlawanan ya, dan gaya geser inilah yang akan menimbulkan getaran pada struktur itu karena gaya geser ini akan terdistribusi di tingkat-tingkat tersebut ya. Nah, saat ini sudah banyak teknologi ataupun para peneliti yang mencoba melakukan mitigasi ini supaya bagaimana ini supaya bangunan ketika terkena gempa itu tidak mengalami defleksi ataupun simpangan itu terlalu berlebihan ya, karena tentunya kalau kolom ini mengalami defleksi itu kalau sudah melebihi jadi simpangan izin ya, jadi tentunya ini tergantung dari jenis struktur dan sebagainya. Kalau sudah melebihi dari simpangan izin itu maka akan terjadi kerusakan ya. Nah, kalau kita mau memitigasi dari getarannya ini ya, ini tentunya akan sulit ya karena ini adalah suatu fenomena alam ya. Dan getaran itu juga memang sudah dari sananya. Nah, tetapi kita juga bisa memitigasi dengan menyesuaikan diri ya. Jadi kalau kita di dalam strukturnya kita memitigasi struktur itu dengan bagaimana kita menciptakan struktur itu supaya supaya ketika terjadi gempa itu tidak mengalami kerusakan ya. Kalau dalam prinsip bangunan tahan gempa kita mencoba melokalisasi ya, jadi kita membuat skenario supaya kerusakan itu terjadi pada sendi plastis gitu ya, di mana di sendi plastis itu kemudian kita sediakan duktilitasnya yang cukup ya, sehingga ketika rusak itu maka bangunan itu meskipun rusak tapi tidak runtuh. Jadi targetnya kalau di bangunan tahan gempa kan bukan berarti bangunan itu digoyang seberapa pun tidak bergetar kan, tidak seperti itu ya, tetapi kalau digetarkan oleh gempa kecil gitu seharusnya tetap operasional gitu ya, tetapi kalau nanti gempanya sedang gitu mungkin ada kerusakan tapi di non struktural gitu ya. Nah, sedangkan kalau terjadi gempa besar sekalipun maka diharapkan bangunan itu tidak runtuh ya, meskipun boleh ya terjadi kerusakan tetapi tidak runtuh. Nah, sekarang kita juga mengenal beberapa teknologi mitigasi itu ya, seperti diantaranya ini ada, saya contohkan aja beberapa yang ada di FEMA itu, ada base isolation ya, di mana kalau dengan base isolation ini, getaran itu yang main itu adalah device yang dipasang di bawah bangunan ini ya, yang bergoyang itu adalah device-nya sehingga tidak akan terjadi simpangan pada kolom itu yang berlebihan ya. Jadi struktur itu akan lebih aman gitu. Atau yang sekarang juga sedang banyak diteliti itu adalah dengan memasang device di dalam struktur yaitu yang bersifat sebagai damper atau peredamnya. Kalau peredam ini fungsinya yaitu dia menyerap energi ya, jadi yang energi yang sangat besar yang diberikan oleh energi gempa tadi kemudian diserap oleh device yang kita pasang yaitu damper. Nah, ini kemudian energi yang menggetarkan bangunan itu menjadi tidak optimal ya. Nah, beberapa waktu yang lalu kami juga meneliti ini, mencoba kalau di dalam kemarin kebetulan waktu disertasi saya menggunakan karet ya. Karet itu kita gunakan juga sebagai damper, tetapi kita campurkan di dalam spesi ya, dan hasil analisisnya memang benar ya, menunjukkan setelah kita pasang itu memang energi gempa itu bisa bisa terdisipasi dengan baik begitu. Nah, Bapak Ibu ya, ketika kita mau ini tadi mitigasi dari strukturnya ya. Tetapi kita juga meskipun ini kita tidak bisa mengecilkan, membesarkan dan sebagainya, tapi cara mitigasinya yaitu kita mengenali, kemudian kita juga menyesuaikan. Karena ternyata memang
getaran gempa atau gelombang gempa ini juga sangat unik gitu ya. Bahkan tidak pernah ada ya, kita belum pernah menemukan satu getaran gempa itu yang sama ya. Baik itu yang terjadi di satu tempat yang sama, maupun yang meskipun itu memiliki lapisan-lapisan tanah yang sama begitu ya, tapi tetap hasilnya itu akan berbeda. Oleh karena itu memang kalau gempa itu memang sampai sekarang masih misteri ya, belum bisa belum bisa diprediksi berapa besarnya, mau terjadi kapan dan sebagainya.